إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأعزاء أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada pagi hari Sabtu yang sejuk ini kita berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, kajian tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir dan Ahaditsul Ahkam dari kitab Syarah Umdatul Ahkam Taysirul Alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan keimanan yang kokoh dan bertambah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, seluruh pengikutnya yang setia dalam meniti jejak sunnah dan berpegang kepada ajarannya sampai yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji tafsir surat Al-Kautsar, yang mana surat ini merupakan surat yang boleh dikatakan terpendek dalam Al-Quran. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbahagia ketika mendapatkan wahyu surat ini. Surat Al-Kautsar, Surat Al-Kautsar kita semua menghafalnya insyaallah dan sering kita baca dalam salat-salat kita. Namun apakah kita telah memahami makna yang terkandung dalam surat yang agung ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dikatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di tengah-tengah para sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba beliau tersenyum atau tertawa ringan. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ma adhakak? Kenapa engkau tertawa atau tersenyum? Qala laqad unzilat alayya anifan surah. Barusan tadi beliau ketika mendapatkan wahyu itu terdiam. Kemudian setelah itu tersadar ada wahyu yang diturunkan dalam bentuk suara yang geberincing yang sangat keras dan memengakkan telinga. Dan ini dikatakan paling berat untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kadang-kadang mendapatkan wahyu dan beliau menggigil kedinginan. Terkadang juga beliau menjadi sangat berat. Pernah suatu hari beliau sedang tiduran dan menaruh kepala beliau di paha salah seorang sahabat. Tiba-tiba paha itu terasa seperti ditindih oleh seekor unta yang sangat berat. Padahal hanya kepala Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah sedang menerima wahyu.
Kadang-kadang Rasulullah SAW bercucuran keringat, padahal di hari yang sangat dingin. Ya. Itu beberapa kondisi di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam. Kadang-kadang ada yang langsung dimasukkan ke dalam hati beliau. Pernah juga ketika beliau sedang naik onta, tiba-tiba onta itu tiba-tiba langsung terduduk dan tidak kuat menahan tubuh Rasulullah SAW karena beliau mendapatkan wahyu. Nah ini juga seperti itu, sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Rasulullah terdiam, kemudian setelah itu beliau tersadar dan tersenyum. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa Anda tersenyum atau tertawa? Beliau menjawab, barusan turun ayat atau surat kepadaku. Kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam tafsir-tafsir terjemah disebutkan telaga atau nikmat yang banyak. Al-Kautsar diberikan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memutuskan atau orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Kita lihat tafsir dan sebab turun surat ini atau makna dari Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah SAW setelah membaca surat ini, beliau bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini dikatakan ketika Rasulullah masih hidup. Para sahabat ketika ditanya dengan suatu pertanyaan yang mereka tidak bisa menjawabnya, mereka menjawab atau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Namun sekarang kita tidak boleh mengatakan itu karena Rasulullah SAW sudah wafat dan beliau sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Makanya kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Dan ketika orang ditanya menjawab Allahu a'lam, dikatakan dia telah menjawab dengan separuh dari ilmu. Tidak sembarangan, tidak sembrono ketika nggak tahu, ya bilang Allahu a'lam. Tapi bukan berarti semuanya nggak tahu. Kalau semuanya nggak tahu ya bodoh berarti. Tapi orang yang tahu, namun ketika ditanya sesuatu dan dia tidak tahu jawabannya, dia katakan dengan jujur Wallahu a'lam. Dan para sahabat nggak mau nebak-nebak, nerka-nerka. Kalau kita kadang-kadang maksain diri, nggak tahu, coba-coba. Ya, kalau kita punya bayangan sekitar masalah itu mungkin nggak apa-apa mencoba menjawab. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, sebaiknya jangan dijawab. Dan itu merupakan adab seorang penuntut ilmu. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Rasulullah SAW setelah bertanya kepada para sahabat, dan pertanyaan Rasulullah bukan berarti beliau ingin jawaban dari mereka, tapi ini merupakan uslub at-tarbiyah wa ta'lim, salah satu cara dan metode pembelajaran, metode pengajaran kepada murid dan siswa itu adalah dengan cara bertanya. Dan ini bagus kalau kita praktekkan. Antum ketika mengajar, ketika jadi guru, ketika jadi ustaz, ketika jadi dai, ketika jadi pengajar, itu murid ini ditanya supaya apa? Supaya pikiran dia itu hidup, ya, berusaha mencari jawaban sehingga dia akan nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Beda materi ketika kita sampaikan begitu saja dengan materi yang disampaikan setelah ditanyakan dulu. Rasulullah tahu bahwa sahabat nggak akan bisa jawab karena belum pernah dengar Al-Kautsar. Sekalipun dari sisi makna mungkin mereka bisa nebak-nebak Kautsar dari kata-kata katsir banyak.
Tapi hakikat jawabannya mereka nggak tahu. Dan Rasulullah memberikan pertanyaan ini tujuannya adalah apa? Supaya para sahabat itu perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering Rasulullah menggunakan uslub as-su'al, dan ini dijadikan metode pengajaran modern saat ini dan merupakan metode yang sangat bagus. Rasulullah SAW pernah bertanya juga, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang pailit? Dalam benak para sahabat, orang yang pailit ya orang yang bangkrut usahanya, orang yang tadinya kaya jadi miskin. Ya. Tapi maksud Rasulullah adalah pailit yang di akhirat. Ini juga sama. Atadruna manil kautsar? Tahukah kalian apakah itu al-kautsar? Dan metode ini bukan hanya Rasulullah SAW saja yang memakainya, namun Allah pun dalam beberapa surat Allah menggunakan metode pertanyaan seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, menanyakan Al-Qari'ah, tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah, hari kiamat itu? Ya. Kemudian banyak usul-usul pertanyaan yang ada di Al-Quran. Baik. Qala nahrun. Kautsar adalah sebuah sungai yang Allah janjikan akan diberikan untukku nanti di hari kiamat. Alaihi khairun katsir, di atas sungai itu, di dalam sungai itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Huwa khaw. Rasul juga mengatakan ia adalah sebuah telaga. Jadi kadang-kadang beliau menyebutkannya sebagai sungai dan menyebutkannya sebagai telaga. Dan mungkin saja sebuah sungai yang bermuara di telaga. Taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, sebuah telaga yang disediakan di akhirat yang akan didatangi oleh semua pengikutku di hari kiamat. Nasallallahu yaj'alana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Aniyatuhu adadun nujum, jumlah gelas yang disediakan untuk meminum dari sungai Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar ini sejumlah bintang yang ada di langit. Subhanallah. Sampai sekarang belum ada orang bisa menghitung jumlah bintang di langit itu berapa. Karena saking banyaknya. Dan Rasulullah SAW ketika menyebutkan jumlah gelasnya yang untuk meminum dari Kautsar ini sejumlah bintang di langit, menunjukkan bahwa jumlahnya sangat banyak. Dan tentunya ketika disediakan gelas yang sangat banyak untuk mengambil air dari Al-Kautsar ini, maka insya Allah yang akan minum juga sangat banyak. Karena 2/3 dari penduduk surga adalah dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayakhtalijul 'abdu minhum atau fayakhtalajul 'abdu minhum fa aqulu rabbi innahu ummati. Ada orang yang datang kemudian diusir oleh malaikat. Jadi orang ini umat Rasulullah, artinya hidupnya setelah Rasulullah SAW diutus. Bukan umat zaman sebelum beliau, umat beliau. Namun ketika mau minum diusir, nggak boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada malaikat, innahu ummati, innahu min ummati. Sesungguhnya dia itu termasuk kelompok umatku. Kenapa diusir? Kenapa nggak boleh minum? Fayaqul, maka malaikat itu mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Wahai Muhammad, memang dia umatmu, tapi kamu nggak tahu apa yang dilakukan setelah engkau meninggal. Apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal, apa yang dia bikin setelah engkau meninggal. Nasallallahu alaihi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Kautsar. Kata malaikat, kau tidak tahu setelah kamu meninggal apa yang mereka lakukan. Mereka membikin agama baru, membikin ajaran-ajaran baru, atau yang dikenal dengan bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan dalam agama Islam. Jadi ahlul bid'ah dan ahlul ahwa akan diusir dari telaga ini dan tidak bisa meminumnya. Dan orang yang diusir dari telaga ini alamat bahwa dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak boleh masuk ke surga. Ya, masalah kekal tidak dia di neraka
itu tergantung dosa dia. Tapi yang jelas dia akan mampir ke neraka itu. Bisa kekal, bisa akan diselamatkan kalau dia tidak sampai ke derajat syirik. Ya. Tapi yang jelas ahlul bidah, orang-orang yang tidak mengikuti manhaj dan sunnah Rasulullah SAW akan terusir. Dan itu yang tahu malaikat, Allah dan malaikat. Ya, Rasulullah mengira semuanya umat beliau. Ketika mau datang ke situ mau minum, ya dikiranya umat beliau, sehingga ketika diusir beliau merasa heran, kenapa diusir? Dia kan umatku. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abu Dawud, Imam Muslim dan Abu Dawud, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu'. Aku pernah masuk ke dalam surga. Kemudian tiba-tiba di dalamnya ada sebuah sungai yang kanan kirinya ada kemah-kemah. Jadi ada sungai, kemudian kanan kirinya ada kemah. Dan jangan dikira kemah di surga itu seperti kemah pramuka atau kemah di sini untuk menerima tamu. Kemah namun terbuat dari mutiara, mutiara yang dilubangi tengahnya. Tapi dia kemah, bukan istana, tapi kemah. Kemudian fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma. Kemudian tanganku aku tepukkan ke air yang mengalir di sungai tersebut. Fa idza miskun athfar. Tiba-tiba saya mencium bau yang sangat harum. Jadi airnya itu harum seperti misik. Qultu ma hadza ya Jibril. Aku bertanya pada Jibril, dan akhirnya kejadian ini adalah ketika Isra dan Mi'raj, karena beliau masuk surga, melihat neraka, melihat umatnya yang mendapat nikmat, ada yang mendapat siksa dan seterusnya di ketika Isra Mi'raj di atas langit sana. Qala hadzal kautsar, ini adalah sungai Kautsar atau telaga Kautsar yang a'taqahu Allah azza wa jalla, yang Allah berikan kepadamu di hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Bukhari dalam sahihnya dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik, qala lama urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Ketika Rasulullah mi'raj ke langit. Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Qala ataitu ala nahrin hafatahu qibabul lu'lu'. Aku mendatangi sebuah sungai yang di kanan kirinya terdapat kubah-kubah dari mutiara. Al-mujawwaf. Kubah terbuat dari mutiara yang sangat besar dan tengahnya kosong atau dilubangi, bisa untuk dimasukin. Faqultu, kemudian aku tanyakan kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Qala hadzal kautsar. Ini adalah al-kautsar. Dalam riwayat lain Imam Ahmad membawakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, mal kautsar? Apa itu al-kautsar?" Qala huwa nahrun fil jannah. Rasulullah menjawab, itu adalah sungai di surga. A'tanihi Rabbi, yang Allah berikan kepadaku. Lahu asyaddu bayadan minal laban. Airnya warnanya lebih putih dari susu atau dari laban. Wa ahla minal asal. Namun rasanya sangat manis, lebih manis dari madu. Fihi tuyurun. Di sungai itu ada burung-burung yang datang untuk minum air darinya. A'naquha ka'anaqil juzur. Yang lehernya, gedenya leher burung itu seperti lehernya unta. Jadi burungnya sangat besar. Kemudian Umar bertanya radhiyallahu anhu warda, "Ya Rasulullah, innaha lana'imah." Burung itu jinak kan gitu. Jadi burungnya gede, takut itu buas dan bisa menyakiti orang yang ada di situ. Kata Rasulullah SAW, "Akiluha an'amu minha ya Umar." Orang yang memakan burung ini artinya untuk hidangan itu lebih
lembut dari burung ini. Artinya burungnya sangat jinak, sekalipun bentuknya besar tapi jinak, dan orang yang memakannya karena itu ahli surga jelas lebih lembut darinya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang makna Al-Kautsar, yang intinya adalah itu sebuah sungai atau sebuah telaga. Dan tidak mustahil bahwa aliran sungai itu bermuara di sebuah telaga yang akan menjadi tempat minum umatnya yang mengikuti jejak beliau sampai hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diizinkan untuk minum di telaga Al-Kautsar dan bukan menjadi orang-orang yang terusir darinya, karena yang terusir tidak lain adalah orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, yang menyelisihi sunnah beliau dan mengadakan hal-hal baru dalam agama. Baik, itu tentang makna Al-Kautsar. Kemudian firman Allah, wa qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar, ai kama a'tainaka khairal katsir, sebagaimana kami berikan kepadamu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Di dunia Rasulullah diberikan kebaikan yang luar biasa, diberikan risalah, ya, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan menjadi siraj, pelita kehidupan dunia ini. Dan di akhirat tentunya diberikan surga yang paling tinggi, diberikan kenikmatan yang tidak berakhir, dan diantaranya adalah diberikan Al-Kautsar, telaga paling besar di akhirat kelak. Fakhlis li rabbika salatakal maktubah wan nafilah, ya, wa nahrah. Kalau kamu sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar oleh Muhammad, maka salatlah dengan khusyuk, salatlah dengan ikhlas, salatlah dengan tulus kepada Rabbmu, baik salat itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan perintah kepada Rasulullah, perintah kepada umatnya. Ketika Rasulullah disuruh untuk salat dan menyembelih, maka kita pun disuruh juga untuk sholat dan menyembelih. Karena nikmat yang diterima oleh Rasulullah SAW tidak lain adalah nikmat kita juga. Ya. Fa'bud wahdahu la syarikalah wanhar ala ismihi wahdahu la syarikalah. Maka kamu ibadahlah hanya kepadanya dan sembelihlah hanya menyebut namanya. Menyembelih hewan merupakan ibadah. Oleh karena itu tidak boleh kita menyebut nama selain Allah. Kalau ada hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah, maka hukumnya haram dimakan. Sama dengan bangkai. Ada orang nyembelih dengan menyebut nama berhala, menyebut nama makam, menyebut nama jin, menyebut nama penembahan atau wali, sudah itu hukumnya seperti bangkai. Dan mungkin antum bisa dapatin hal-hal seperti itu di daerah masing-masing. Kadang-kadang ada orang menyembelih demi wali fulan, karena memang disyaratkan seperti itu oleh yang nyuruh apa dukun atau paranormal atau yang semacamnya, mengatakan kamu harus menyembelih hewan, apakah itu ayam atau kambing atau sapi barangkali, dengan tujuan untuk hajat dia yang dia minta. Seperti misalkan kita sering dengar kalau mau membangun sebuah bangunan besar, apakah itu jembatan, apakah itu pelabuhan, apakah itu mungkin hotel dan yang semacamnya, itu mereka mengadakan ritual penyembelihan. Semakin besar proyeknya, semakin besar yang disembelih, mungkin kerbau, mungkin sapi. Itu nyembelihnya kemungkinan besar tidak menyebut nama Allah. Jadi demi penunggu tempat ini saya sembelih, atau dalam niatnya, sekalipun mungkin dia baca bismillah, tapi niatnya untuk penunggu atau mengamankan daerah tersebut dari gangguan jin yang ada, ya sudah, itu tidak ada faedahnya karena dia niatkan disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sering dengar ada istilah larung laut, ya, daerah-daerah pesisir mengadakan larung laut. Jadi kerbau itu sembelih atau sapi, kemudian kepalanya dibuang ke laut, katanya untuk dewi apa itu, dewi tuna apa, ikan, biar ikannya pada keluar katanya. Dan itu dirayakan. Teman-teman yang di daerah pesisir mungkin tahu, baik di laut selatan maupun di laut lain. Yang jelas ritual seperti itu menjadi kebiasaan dan
malah kadang-kadang apa namanya didukung oleh Pemda sebagai kebudayaan, sebagai apa namanya kekayaan keanekaragaman bangsa dan seterusnya. Yang sebenarnya itu adalah kesyirikan, waliyadzubillah, yang menyebabkan bencana di mana-mana. Oleh karena itu, orang kalau tidak berilmu maka yang terjadi apa? Syirik menjadi andalan, ya, bid'ah menjadi makanan sehari-hari. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, ya, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Nusuk bisa bermakna sembelihan, bisa bermakna ibadah haji, tapi di sini maksudnya adalah penyembelihan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan untuknya. Diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah, dalam menyembelih, dalam salat, dan dalam menghamba kepada Allah semata. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas wa Atha wa Mujahid wa Ikrimah wal Hasan ya'ni bidzalika nahrul budn wa nahwiha. Maksudnya nusuk di sini adalah menyembelih unta dan yang semacamnya. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, inna mubghidaka. Sesungguhnya orang yang membencimu lah orang yang akan terputus. Kenapa di sini disebut al-abtar? Karena orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan Muhammad ini abtar. Abtar itu terputus, tidak punya keturunan dan tidak punya apa namanya orang-orang yang melanjutkan nasabnya. Karena Rasulullah SAW itu tidak punya anak laki-laki. Dan kita tahu bahwasanya maksudnya anak laki-laki yang hidup sampai berketurunan. Kita tahu keturunan beliau itu dari jalur Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah anak perempuan. Nah, ketika cucu itu atau keturunan itu dari jalur anak perempuan, maka nasabnya akan pindah kepada nasab suaminya. Makanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib enggak ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nasab dalam Islam itu mengikuti jalur bapak, ya kan? Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Rasulullah nggak disebut, padahal cucu Rasulullah. Kenapa? Karena anak dari anak perempuan beliau Fatimah. Orang-orang bangsa Arab atau orang-orang Quraisy menganggap ini aib ketika orang tidak punya anak laki-laki yang membawa garis keturunan dia. Disebut abtar, orang yang terputus secara nasab, terputus, enggak disebut. Namun Allah jawab, yang terputus bukan Rasulullah, bukan Muhammad, bukan kau wahai Muhammad, namun mereka lah yang terputus. Kita lihat, terputus apa maksudnya? Benar mereka punya nasab dari laki-laki, namun terputus amalannya, terputus kenikmatannya di dunia dan tidak akan berlanjut di akhirat. Karena keselamatan seseorang, kebahagiaan seseorang di akhirat bukan dari nasab. Nama iya benar, dia terus disebut, namun kebahagiaan belum tentu. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, ya masuk neraka. Apa gunanya nasab dan harta? Apa gunanya kedudukan dan pangkat kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghid ma ji'ta bihi minal huda wal haqq wal burhan as-sati' wan nur al-mubin huwal abtar al-aqal al-adal al-munqati' dzikruhu. Wahai Muhammad, yang terputus bukan kamu gara-gara engkau tidak punya anak laki-laki dan keturunan laki-laki dari jalurmu. Namun yang terputus adalah mereka, orang-orang yang membencimu, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, dan membenci apa yang kau bawa dari syariat Islam yang mulia ini, dari kebenaran dan petunjuk, dan al-burhanus sati', penjelasan yang nyata, yang terang benderang, bukti dan dalil yang terang benderang, wan nurul mubin,
wa nuril mubin, dan cahaya yang sangat jelas ini. Huwal abtar, dialah yang terputus. Al aqal, yang lebih sedikit bagiannya. Al adzal, yang lebih rendah kedudukannya. Al munqati' dzikruhu. Ini makna asal dari al abtar adalah terputus penyebutannya. Orang yang tidak akan diingat lagi kebaikannya. Ya. Diingat tapi keburukannya dan kejelekannya, bahwa si Abu Jahal, Abu Lahab adalah musuh Rasulullah SAW. Ya. Tapi kebaikannya tidak pernah disebut. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah nazalat fil As ibn Wa'il. Ayat ini turun untuk As bin Wa'il, karena Al-As bin Wa'il yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abtar, yang terputus nasabnya. Qala Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Ruman قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه. As bin Wa'il ketika ada orang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa? Da'uh, biarkan dia. Fa innahu rajulun abtar. Dia adalah orang yang terputus. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan orang yang terputus. La aqiba lahu fa idza halaka inqata'a dzikruh. Dia itu orang yang terputus karena nggak punya anak laki-laki. Apabila nanti dia mati, kata As bin Wa'il, sudah nggak akan ada yang menyebut dia, karena tidak disebut dalam nasab. Anaknya perempuan, cucu-cucu dia akan disebutkan ke nasab suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La aqibalahu, dia tidak punya keturunan, maunya laki-laki. Fa idza halaka qata'a dzikru. Kalau dia mati, pasti nanti dilupakan orang. Ya. Fa'anzalallahu hadhihi surah. Kemudian Allah turunkan surat ini sebagai jawaban atas perkataan Al-As bin Wa'il, seorang mujrim, seorang kafir yang memusuhi Rasulullah SAW. Qala Samir ibn Atiyah nazalat fi Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Dikatakan bahwa surat ini juga turun kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan tidak mustahil karena banyak yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Ibnu Abbas, dari riwayat Ikrimah juga dikatakan nazalat fi Ka'ab bin al-Ashraf wa jama'atun min kufar Quraisy. Bahwasanya surat ini turun kepada Ka'ab bin Ashraf, seorang pemuka kafir Quraisy, dan jamaah min kufar Quraisy. Dan turun pada beberapa orang di kalangan kafir Quraisy. Dan ini memang mungkin sekali bukan turun pada kejadian satu orang, namun pada beberapa orang yang mereka memang mencela dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Suddi kanu idza mata dzukuru rajul qalu butira. Orang-orang kafir Quraisy itu biasa menyebut kalau orang yang anak laki-lakinya pada meninggal, itu dikatakan orang ini terputus. Ya. Falamma mata abna'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu butira Muhammad. Ketika Rasulullah SAW anak-anak laki-laki beliau meninggal, ya, ada Ibrahim, ada Qasim, ya, semua anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal ketika masih kecil, ya, belum dewasa dan belum punya keturunan jelas. Ya, mereka mengatakan apa? Butir Muhammad telah diputus karena sudah tidak ada yang membawa nasab dia. Fatawahhamu li jahlihim annahu idza mata banuhu inqata'a dzikru. Mereka mengira bahwasanya kalau anak laki-lakinya sudah pada meninggal, itu dikiranya orang ini akan dilupakan. Ya, karena tidak disebut dalam nasabnya atau nasab keturunannya. Wa hasya wa kalla. Dan ini tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Sekali-kali tidak seperti itu. Bal qad aqallahu dzikruh ala ru'usil ashhad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengekalkan sebutan Rasulullah SAW dan namanya di seluruh jagat raya ini, di dunia maupun di akhirat. Tidak ada nabi yang lebih terkenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang umatnya lebih banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada nabi yang umatnya akan menjadi penghuni
menjadi penghuni surga lebih banyak melebihi penghuni surga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba syar'uhu ala riqabil ibad mustamirran ala dawamil abad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan syariat Rasulullah sebagai syariat yang diwajibkan untuk seluruh manusia setelah beliau. Nabi-nabi yang lain terbatas syariatnya. Nabi Isa alaihissalam itu hanya sejak diutusnya beliau sampai diutusnya Rasulullah SAW. Setelah itu syariatnya terhapus. Nabi Musa juga demikian, Nabi Ibrahim juga demikian. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti syariatnya untuk diikuti oleh manusia yang hidup setelah beliau diutus. Sampai hari kiamat tidak ketahuan berapa ratus miliar yang akan mengikuti syariat beliau. Sementara nabi-nabi yang lain terbatas, jumlah umatnya juga terbatas, waktu syariatnya, berlakunya syariat mereka juga terbatas. Ya. Sekalipun Nabi Musa alaihissalam disebutkan umatnya sawadul a'dham atau termasuk kelompok besar yang akan masuk surga, tapi dibanding dengan umat Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih sedikit. Apalagi nabi-nabi yang lain. Ada seorang nabi yang menghadap kepada Allah hanya dengan satu umat. Ma'ahu rajul wa rajulain. Ada orang nabi, subhanallah, nabi menghadap Allah hanya diikuti oleh 2 orang atau 1 orang. Subhanallah. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa sedih ketika kita berdakwah, kita menyampaikan syariat Islam ini, manhaj yang benar ini kepada orang, kemudian satu kampung gak ada yang ngikutin kecuali keluarga kita misalnya, atau hanya teman kita 1-2. Gak usah sedih, karena hidayah itu milik Allah. Benar, kita harus perbaiki cara penyampaian kita harus perbaiki cara akhlak kita, berdakwah kita biar diterima. Namun kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian pengikutnya nggak banyak, nggak usah sedih. Nabi saja yang mendapat wahyu, dan mereka adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan. Mereka adalah orang yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling mulia dari umatnya pasti. Seorang nabi dipilih adalah orang yang paling baik dari umatnya. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang yang datang, seorang nabi dalam kepada Allah SWT nanti di akhirat, itu hanya mendapatkan 1 pengikut atau 2 pengikut. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah ratusan tahun, berapa yang ikut? Hanya yang di kapal saja, sisanya tenggelam semua. Bahkan wa nabiyyun laisa ma'ahu ahad. Subhanallah. Ada seorang nabi yang datang ke Allah, kepada Allah SWT, tidak ada pengikutnya. Apakah nabi ini gak bisa dakwah? Apakah nabi ini dakwahnya salah? Sama sekali tidak. Memang Allah tidak beri hidayah kepada umatnya. Oleh karena itu, sebuah nikmat yang sangat besar buat kita semua. Alhamdulillah, banyak orang yang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, yang antum sampaikan. Minimal keluarga antum insya Allah akan menerima. Syukur-syukur orang di luar itu. Jadi nikmat yang luar biasa. Dan tentunya Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, karena beliau setiap kali ajarannya, sunnahnya dihidupkan, ajarannya diamalkan, maka beliau akan mendapatkan pahala terus menerus dan tidak terbatas pahala yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila yaumil mahsyar wal ma'ad, bahkan syariatnya sampai kekal sampai nanti hari pembalasan, hari pengumpulan. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina da'iman ila yaumi at-tanam. Semoga Allah SWT memberikan salawat dan salam kepada beliau terus menerus sampai hari kebangkitan. Itulah tafsir singkat dari surat Al-Kautsar, surat yang sangat agung dan surat yang sangat membahagiakan Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diizinkan untuk minum dari telaga Kautsar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.